Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah sholat isya, tarawih, dan dilanjutkan oleh sholat witir yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang mana pada kesempatan di bulan Ramadan kali ini Allah masih berikan kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat manisnya merasakan iman, serta nikmat kita masih diberikan umur panjang, masih Allah pertemukan kembali untuk beribadah di bulan Ramadan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian, kepada kamu untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan perintah ini kepada orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Di sini dalam petikan ayat yang pertama Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru di sini yaitu Allah menyeru orang-orang beriman, yang mana seruan ini Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman dengan perintah, yaitu berperintah as-siyam, perintah untuk menjalankan ibadah puasa, sebagaimana perintah itu telah Allah ajarkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian, agar kita bertakwa. Sebagaimana dilansir oleh ayat-ayat yang lainnya, ketika Allah menyeru dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasti Allah akhiri dengan perintah agar hambanya bertakwa. Sebagaimana di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, di sini Allah khususkan perintah ini kepada orang-orang yang beriman saja, karena tidak semua orang yang Islam, tidak orang semua yang beragama Islam melakukan ibadah puasa. Di sini Allah tidak menyeru ya ayyuhal islamu, namun yang diseru orang-orang yang beriman. Nah, di sini bagaimana Allah khususkan perintah ini kepada orang-orang yang beriman, karena bulan puasa ini Allah jadikan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, untuk mendidik para hambanya, untuk mendidik semua hambanya untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena di bulan Ramadan ini Allah buka selebar-lebarnya pintu-pintu kebaikan. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran di hari-hari biasa, itu cuma Allah berikan ganjaran 1-10 ganjaran. Namun ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Allah lipatkan berkali-kali lipat amal kebaikan. Karena apa? Karena agar manusia itu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, agar kita senantiasa berlomba-lomba dalam beramal. Karena ketika kita hitung di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, maka Allah khususkan 1 bulan khusus kepada umat Islam untuk mentarbiyah, melakukan pendidikan kepada umat Islam di bulan tersebut, agar umat Islam ini punya habit, punya karakter, punya perilaku yang baik, dengan harapan ketika nantinya setelah lepas di bulan Ramadan, orang-orang yang beriman ini punya sifat, punya karakter, punya perilaku yang mana nantinya bisa dilakukan di bulan-bulan setelah Ramadan. Jadi tarbiyahnya ini di bulan Ramadan, ketika Allah perintahkan untuk bersedekah, perintahkan untuk beramal, perintahkan untuk mendirikan malam-malamnya, terangilah malam-malamku dengan amalan-amalan sunnah, terangilah amalan-amalanku dengan sholat tahajud. Nah, Allah perintahkan di sini agar
kita itu berlomba-lomba melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan tarbiyah, merupakan bulan pendidikan, yang mana Allah melakukan pendidikan kepada hamba-hambanya untuk melakukan amal-amal kebaikan seperti bersedekah, sholat qiyamul lail, lalu baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan amalan-amalan yang lainnya. Dengan harapan setelah lepas dari bulan Ramadan, di bulan-bulan yang selanjutnya, kebiasaan atau habit yang sudah Allah ajarkan selama satu full di bulan Ramadan penuh, ini terbawa, sehingga nanti tercipta manusia-manusia yang punya kualitas, yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas yang sangat bagus. Nah, di sini Allah diklat kita ya. Kita dilakukan pendidikan dan pelatihan di bulan Ramadan agar terciptanya pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang solih setelah bulan Ramadan itu bermunculan. Nah, maka ketika di bulan Ramadan ini kita masih senantiasa berat, kita masih senantiasa susah untuk membuka Al-Quran, untuk bersedekah, untuk melakukan sholat duha, untuk mendirikan malam, untuk melakukan sholat tarawih, untuk melakukan sholat qiyamul lail, kita masih berat kaki kita masih berat untuk menghidupkan malam-malam, maka senantiasa kita melakukan istighfar kepada Allah. Kita senantiasa beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kenapa di bulan yang begitu mudah kali ini untuk melakukan amal kebaikan, namun justru hambamu ini masih senantiasa berat untuk melakukan amal-amal kebaikan, bahkan untuk menghatamkan satu kali pun untuk khatam Al-Quran kita tidak bisa, kita berat untuk membaca Al-Quran. Ketika baru membaca Alif Lam Mim, mata kita sudah senantiasa berat, lidah kita sudah mulai keluh untuk membaca Al-Quran. Bahkan kita untuk mendirikan sholat tarawih dilanjutkan dengan sholat witir, ketika imam membaca ayat-ayat yang panjang, wah, kaki kita sudah mulai gemeteran. Nah, lantas dosa apa yang membuat kita untuk senantiasa berat melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan? Maka di bulan Ramadan ini senantiasa kita gunakan, karena tidak mungkin kita bisa melakukan amal-amal kebaikan yang sangat luar biasa sebegitu mudahnya kecuali di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja kita berat, kita susah untuk mengkhatamkan Al-Quran, kita susah untuk bangun qiyamul lail, tidak mungkin di bulan-bulan setelah Ramadan kita begitu mudah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Karena di bulan Ramadan saja kita susah untuk melakukan amal-amal kebaikan, apalagi di bulan setelah bulan Ramadan, pasti sangat berat untuk melakukan itu. Maka di bulan Ramadan ini kita untuk melakukan hisab kepada diri kita, untuk senantiasa menghitung apa sih yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah kita berikan, sehingga di bulan Ramadan ini kok kita terasa berat untuk beramal, kita kok terasa berat untuk melangkah kaki untuk menuju masjid, kita terasa berat untuk menghadiri seruan adzan, kita terasa berat untuk bangun qiyamul lail. Dosa apa yang kita lakukan sehingga kita berat untuk melakukan itu semua? Marilah di bulan suci Ramadan ini kita untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyak beristighfar, karena istighfar ini ibarat deterjen yang senantiasa membersihkan hati kita, yang senantiasa membersihkan jasad kita untuk agar kita menjadi lebih baik. Jadi harapan setelah kita selesai bulan Ramadan nantinya, kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang Allah harapkan, yaitu la'allakum tattaqun, pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di Kultum Kajian Semarang TV. Apabila ada kesalahan, Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut, dan saya mohon maaf apabila ada
kesalahan dalam penyampaian tutur kata, itu semua datangnya dari diri saya pribadi karena keterbatasan ilmu dari yang saya miliki. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.